Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunda Ida dengan NIM 19010161, kelas 19D Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan gempa bumi di dalam gedung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami secara periode waktu. Jenis-jenis gempa bumi yaitu yang pertama, gempa tektonik. Gempa ini disebabkan akibat pergerakan atau pergeseran lempengan bumi. Pusat gempa ini biasanya ada di perut bumi dengan kedalaman lebih dari 10 km. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa ini diakibatkan aktivitas vulkanik suatu gunung. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa ini terjadi akibat adanya runtuhan tanah longsor. Yang keempat, yaitu gempa bumi buatan. Gempa bumi ini diakibatkan suatu aktivitas, misalnya akibat alat peledak, uji coba bom, hingga saat proses peruntuhan suatu bangunan. Penyebab gempa bumi yaitu pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bergerak ke satu arah atau bisa juga lebih. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Sebelum terjadinya gempa, pastikan kita telah menyiapkan suatu yang meminimalisir terkena dampak dari gempa tersebut, yaitu yang pertama, bangun rumah tahan gempa atau RTG. Tidak harus mahal, namun rumah dengan konstruksi bagus dan kuat dapat terhindar dari roboh saat gempa terjadi. Yang kedua, pastikan perabotan Anda disimpan dalam kondisi aman. Paku lemari Anda dan alat-alat yang lain dapat terjatuh saat terjadi gempa. Yang ketiga, siapkan kotak P3K dan senter dilengkapi baterai di rumah Anda, atau sangat berfungsi ketika terluka saat gempa atau jika dibutuhkan penerangan saat gempa di malam hari. Yang keempat, pelajari jalur evakuasi pada tempat tinggal Anda, terutama yang berada di pesisir pantai. Yang kelima, jangan lupa sediakan uang kas untuk kebutuhan saat bencana terjadi, karena tidak jarang gempa membuat mesin ATM rusak. Penanganan saat gempa terjadi. Yang pertama, jangan panik dan selalu optimis bahwa Anda dan keluarga dapat selamat. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, saat gempa terjadi dan posisi Anda di dalam ruangan, berlindung pada tempat yang kuat, di bawah meja atau tempat yang aman untuk berlindung, atau segera keluar ruangan jika memungkinkan. Yang ketiga, jangan gunakan lift jika gempa terjadi. Yang keempat, jika di luar ruangan, hindari tiang listrik, pohon atau bangunan yang mudah roboh. Selalu perhatikan kondisi. Yang kelima, pastikan tanah yang Anda pijak tidak mengalami erosi. Hindari jika tanah melunak saat gempa. Setelah terjadi gempa, kita harus keluar dari dalam ruangan setelah terjadi gempa. Pastikan lihat ke atas dan waspada benda yang jatuh. Segera cari informasi pusat gempa untuk mendapatkan informasi apakah gempa berpotensi tsunami. Jangan kembali ke ruangan usai gempa karena memungkinkan gempa susulan. Jika potensi tsunami tidak ada, namun gempa susulan masih ada dan cukup besar, bangun tenda darurat. Hindari merokok di tenda darurat
terutama tenda tersebut ada anak-anak dan perempuan. Jaga psikologi anak. Hibur dia, jangan membuat dia panik, bawakan permainan kesukaannya. Jangan mudah percaya isu yang belum pasti kebenarannya, seperti isu gempa susulan, tsunami, dan lainnya.